Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rustadiwi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem digital. Yang pertama yaitu sistem bilangan. Konversi bilangan desimal ke biner, yaitu dengan menggunakan pembagian 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Lanjut ke contoh. Misalnya 179 desimal kita ubah ke biner, yaitu 179 dibagi 2, 89 sisa 1 itu namanya LSB. Kemudian dibagi lagi 2 menjadi 44 sisa 1, dibagi 2 hingga 0, yaitu menjadi MSB. Jadi 179 desimal sama dengan 10110011 biner. Caranya yaitu menulis angkanya dari bawah ke atas. Oke, next. Sekarang konversi bilangan desimal ke oktal, yaitu menggunakan pembagian dengan 8 hingga sisanya hingga menjadi 0. Langsung ke contohnya saja. 179 desimal ke oktal, yaitu dibagi 8. 179 bagi 8, 22, sisa 3, dibagi 8 lagi, dibagi 8 lagi, hingga 0. Kemudian sama dengan biner, cara penulisannya yaitu dari bawah ke atas. Jadi 179 desimal sama dengan 263 oktal. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Heksadesimal yaitu pembagian dengan 16 sampai sisanya sama dengan 0. Contohnya, 179 desimal kita ubah menjadi heksadesimal. Heksadesimal sendiri dibagi menjadi 16 ya. 179 bagi 16 sama dengan 11. Kemudian dibagi lagi 16 menjadi 0, sisa 11. Dalam bilangan heksadesimal, 11 ini berarti B. Jadi kenapa bisa B? Karena heksadesimal angkanya dari 1, 2, 3, hingga 9. Kemudian 10 diganti A, 11 diganti B, 12 diganti C, dan seterusnya, hingga 16 yaitu G. Jadi 179 desimal jika diubah menjadi heksadesimal menjadi B3 heksadesimal. Oke, selanjutnya yaitu konversi bilangan biner ke oktal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, kita lakukan pengelompokan menjadi 3 digit bilangan biner ya. Contohnya, konversikan 1011001 biner, maaf ini salah, ke bilangan oktal, yaitu kita bagi menjadi 3. Menjadi 3-nya kita menghitungnya dari belakang ya, jadinya maaf ini ada salah pengetikan. Oke, kita ubah dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi hasilnya dari 1011001 biner menjadi oktal yaitu 263 oktal. Ini salah penulisan lagi, bentar.
Ini 1, ini juga. Satu kosong, satu kosong, kosong satu. Oke. Jadi hasilnya 263 oktal ya teman-teman. Next yaitu bilangan oktal ke bilangan biner. Sebaliknya, untuk mengkonversi bilangan oktal ke biner, yang harus dilakukan adalah menerjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Tadi dari 263 bilangan oktal ke bilangan biner. 263. Untuk mendapatkan 2, bilangan binernya yaitu 010, 6 yaitu 110, 3 yaitu 011. Jadinya kan ini contohnya ini ya, 010, 0 di sini tetap bersih, ini 1 ini 2, terus ini kosong lagi atau 0. Berarti dia nggak dihitung karena yang 1 ini bilangannya 2, berarti 2. Oke, next. Kemudian bilangan biner ke heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal, kita kelompokkan menjadi 4 digit bilangan biner. Konversi dari ini 101100, 11. Maaf, ini ada salah pengetikan lagi. Kita ubah dulu. Oke, jadi dibagi menjadi 4 kelompok, 4 digit maksud saya. Dari belakang 1100, kemudian lagi 1101. Kemudian diterjemahkan menjadi bilangan heksadesimal ya. Jadi untuk hasil 101100, 111 biner menjadi B316 atau B3 heksadesimal. Selanjutnya, bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner, kita harus menerjemahkan setiap digit bilangan heksadesimal ke 4 digit bilangan biner. Kebalikannya tadi, B3. Kemudian untuk mendapatkan B itu menjadi bilangan biner apa? Yaitu 1011, kemudian 3, 0011. Hasilnya seperti di bawah ini. Lanjut. Kemudian kita akan membahas mengenai kanonikal dan bentuk standar, yaitu menyatakan suatu persamaan dalam hubungan operasi AND atau OR antar variabel secara lengkap pada setiap suku, dan antar suku dihubungkan dengan operasi OR atau AND. Min-term adalah suku dalam persamaan yang memiliki hubungan operasi AND antar variabel secara lengkap, dan antar suku dihubungkan dengan OR. Kemudian ada max-term.
yaitu suku dalam persamaan yang memiliki hubungan operasi OR antar variabel secara lengkap, dan antar suku dihubungkan dengan operasi AND. Selanjutnya kita akan membahas Arithmetic Logic Unit atau ALU. Pengertian ALU sendiri adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Untuk melakukan tugas pengoperasian matematika, maka ALU melibatkan suatu sirkuit khusus yang disebut adder. Operator logika yang dipakai ALU yaitu pertama sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Selanjutnya yaitu macam-macam adder. Yang pertama, rangkaian half adder, yaitu dasar penjumlahan bilangan biner dengan hanya 2 bit. Seringkali juga disebut penjumlahan tak lengkap. Kemudian ada full adder, mengolah data penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih, bit tidak terbatas. Oleh karena itu dinamakan rangkaian penjumlah lengkap. Yang terakhir ada parallel adder, yaitu rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja ALU, yaitu ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Kemudian control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya menjelaskannya kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.